Ya wis ngene iki lho Lur, jenasibe kuli. Kerja awan bengi sore dibelani sugih gak tau melarat ngoyak-ngoyak. Sapa jare sing ngecat lomboke Lur? Pokoke sing penting tetep sambat, aja semangat ya. Walik, Cuk. Walik yo. Walik Lur. Walik sorry. Goblok. Pak Prabowo berharap koruptor tobat. Ini ibarat bapak ngarepin cewek minta maaf duluan. Katanya dulu mau bapak kejar sampai Antartika. Mohon maaf Pak Presiden. Koruptor itu bukan soal karakter, tapi emang DNA-nya maling. Mau diapain pun bakal tetap nyolong. Bapak terlalu baik sama koruptor. Boro-boro mereka mau tobat. Mereka malah cari cara masuk pemerintahan biar aman. Jangankan yang nyuri duit rakyat, yang minjem duit kita aja susah ngembaliin. Udah disindir pakai story WA. Tiap upload makan, belanja, udah di komen. Wih, cair nih. Tetap juga nggak dikembaliin. Sama koruptor Pak, udah sikat aja, nggak usah pakai acara disuruh tobat. Kalau kalian sependapat sama Kak, tolong komen dan share video ini. Menurut Kak, kalau koruptor diberi keringanan, maka akan semakin banyak orang yang pengen jadi koruptor. Semakin banyak koruptor, maka semakin banyak rakyat yang akan jadi korban. Tolong Pak, tindak tegas koruptor. Kasihan rakyat Pak. Pak Prabowo, Ya, gimana Pak menurut Bapak tentang vonis rendah kasus korupsi timah yang merugikan 300 triliun yang hanya divonis 6,5 tahun Pak? pertama juga hakim-hakim ya, vonisnya jangan terlalu ringan lah. Seharusnya berapa tahun Pak? Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira itu. Seumur hidup Pak harusnya, kalau di luar negeri itu hukuman mati Pak. Jaksa Agung naik banding nggak, bro? Naik banding ya? Kayaknya kalau lihat di berita sih Kejaksaan Agung naik banding Pak. Cuman ya biasalah, di negara kita nunggu viral dulu baru ada tindakan. Sebetulnya di negara kita itu penegak hukumnya adalah masyarakat, rakyat, netizen. Dan saya mohon ya, kalau sudah jelas melanggar, jelas mengakibatkan kerugian triliunan, ya semua unsur lah. Yang penting bukti Pak, bukan cuman teori. Ya, Tapi kalau menurut Pak Mahfud gimana Pak Mahfud? Tentang vonis hakim yang sangat rendah ini. 6,5 tahun itu kok kecil sekali bagi orang yang menggarung kekayaan negara. Ya mungkin ada yang nggak beres Pak, hakimnya Pak. Itu sungguh menusuk rasa keadilan. Ya udah Pak, sekarang kita serahkan dulu ke Pak Purnomo. Biar di tangan Pak Purnomo, mudah-mudahan cepat baik. ya. Assalamualaikum Pak Purnomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong Pak, ini Pak, mohon bantuannya Pak. Siap memberikan layanan gratis kepada semua saudara saya. Silakan Pak untuk ditanganin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Purnomo. Saya siap menampung dan mudah-mudahan bisa memberikan pengobatan, pelayanan gratis kepada semua saudara saya sebangsa dan setanah air yang putus asa untuk jadi orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Purnomo, karena saya cinta sekali dengan rakyat Indonesia, karena saya cinta sekali dengan negara Indonesia. Saya cuma berpesan kepada seluruh pejabat negara yang saat ini masih suka korupsi, masih suka menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadinya. Lihatlah saudara-saudara kita ini yang saya rawat, ratusan orang. Semuanya kepingin sehat,
kepingin waras, kepingin cepat pulang. Saya doakan buat pejabat pemerintah yang masih suka korupsi, yang masih bandel, masih menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Saya doakan mudah-mudahan segera cepat masuk di yayasan saya. Amin. Mudah-mudahan segera ingat bahwasanya perbuatan itu salah, melanggar dan berdosa. Sekali lagi, saya mendoakan mudah-mudahan yang masih bandel pejabat negara manapun, mudah-mudahan segera masuk di yayasan Pak Purnomo. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh nih Mbah, kemana aja nih Mbah? Udah lama banget nggak nongol. Saya kira udah hilang di telan bumi, nggak taunya masih ada. Tenang. Pasti ini munculnya gara-gara media asing yang memojokkan Pak Jokowi itu kan, yang bernama CCRP itu ya kan? Ayo ngaku. Ya, Tuh kan. Tenang. Oke Mbak, oke. Sebelum kita masuk ke pembahasan, saya ingin tanya dulu sama Mbak, apa itu kepanjangan dari CCRP itu? OCCRP, Organized Crime and Corruption Reporting Project. Lembaga OCCRP adalah lembaga jurnalisme investigatif terbesar di dunia. Pinter. Terus, markasnya di mana itu Mbah kalau boleh tahu? Bermarkas di Amsterdam, Belanda. Di Amsterdam. Oke, lanjut. Menurut Mbah, visinya media asing ini apa nih visinya? Misinya adalah menyebarkan dan mengungkap kejahatan serta korupsi sehingga masyarakat dapat meminta pertanggungjawaban kepada pihak berwenang di sebuah negara. Lembaga ini bukan kaleng-kaleng. Bentar Mbak. Tadi Mbak bilang bukan media kaleng-kaleng. Ya kan? Ya. Nah, saya pernah baca di sebuah artikel. Menurut yang saya baca, CCRP ini ternyata didanai oleh Open Society Foundation milik George Soros, seorang tokoh Yahudi pendonor seperti OSF, dan sering dikaitkan dengan agenda tertentu atau agenda terselubung. Nah, dari sini kita udah tahu bahwa kenetralitasan media asing ini patut dipertanyakan, begitu Mbak. Gimana tuh menurut Mbak? Ini yang punyanya orang Yahudi loh Mbak. Mengenai kesimpulan OCCRP sungguh aneh. Nah, aneh kan Mbak? Aneh. Jadi kalau menurut Mbak, tuduhan CCRP ini gimana terhadap Pak Jokowi? Semua itu framing jahat. Framing jahat. Terus apa lagi? Itu fitnah. Oh, fitnah. Tumben banget Mbak ngebelain Pak Jokowi sekarang. Ada apa ini? Sebaiknya segera sadar. Lembaga ini ingin mengatur negara kita. Tenang. Mantap Mbak, sekarang Mbak udah berpihak ya pada yang benar ya. Terus dari tuduhan media CCRP ini, menurut Mbak seharusnya yang punya media ini diapain? Saya yakin sebagian besar anak bangsa makin mantap. Mereka ingin sekali menggiring lembaga ini ke penjara. Oh, harus di penjara ya Mbak. Setuju Mbak. Di penjaranya di mana Mbak? Sebaiknya di penjara di Jakarta. Oh, di Jakarta.
Wah, si Ateng, anak Abah sama anak Banteng lagi seneng tuh. Katanya mereka dapat kado tahun baru karena Pak Jokowi itu ditetapkan sebagai mantan presiden terkorup versi OSISI RP. Sini, ngumpul sini, kaum yang punya AHYU 16 dan punya AHYU 24 itu. Biar saya kasih paham. Pak Jokowi itu masuk nominasi di OSISI RP itu karena apa? Karena dari pihak OSISI RP itu meminta nominasinya itu dari pembaca, dari para jurnalis dunia, dan juga dari pihak lain dalam jaringan global OSISI RP. Jadi dari beberapa kontestan tersebut yang menang adalah Bapak Jokowi. Dan itu dipilihnya secara voting. Kan aneh. Malah kayak Indonesian Idol. Padahal mereka, para pembaca, para jurnalis tersebut yang memvoting bahwa Pak Jokowi itu adalah mantan presiden terkorup di dunia, mereka itu tidak tahu Pak Jokowi itu kasusnya korupsi itu korupsi apa. Gitu mereka nggak tahu. Jadi julukan Pak Jokowi sebagai mantan presiden terkorup di dunia itu bukan dari masing-masing negara yang menilai Pak Jokowi, tapi dari para jurnalis, pembaca, dan juga pihak lain dalam jaringan global OSISI RP. Tak kasih tahu ya, walaupun saya itu pendukungnya Pak Jokowi dan sudah 2 kali memilih Pak Jokowi, tapi kalau Pak Jokowi itu sampai korupsi dan ada bukti-bukti yang valid bahwa Pak Jokowi itu melakukan korupsi, ya udah. Bukti-bukti yang valid itu dikumpulin aja, diserahkan ke KPK biar Pak Jokowi ditangkap. Saya itu pengennya semua koruptor di Indonesia ini, entah siapapun itu, kalau terbukti ya harus ditangkap. Delogo.